Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini untuk memaparkan tentang sastra mistik dengan judul Sastra Sufistik, Sarana Ekspresi Asmara Sufi Sastrawan yang disusun oleh saya Radivian Ardin Jihad dengan NIM B02222064 dan Roi Soleh dengan nomor NIM B02222068. Oke, selanjutnya. Apa itu sastra sofistik? Sastra sofistik adalah ragam karya sastra yang mendapat pengaruh kuat dari sastra sufi atau sastra tasawuf, termasuk sistem pencitraan penggunaan lambang dan metafora oleh Hadi W.M. 1959. Sastra sofistik biasanya mengandung nilai-nilai tasawuf dan pengalaman tasawuf serta mengungkapkan kerinduan sastrawan terhadap Tuhan, hakikat hubungan makhluk dengan Kholik, dan perilaku yang tergolong dalam pengalaman religius. Jadi sastra sofistik mempunyai pertalian yang kuat dengan tasawuf dan sastra sofistik. Keduanya itu merupakan sumber ilham sastrawan dalam menciptakan karyanya. Next. Hadi W.M. dalam bukunya Kembali Akar, Kembali ke Sumber, Esai-esai Sastra Profetik dan Sufistik 1959 menyatakan bahwa sastra sufistik dapat juga disebut sastra transendental karena pengalaman yang dipaparkan penulisnya ialah pengalaman transendental seperti ekstase, kerinduan, dan persatuan mistikal dengan yang transcendent. Pengalaman itu berada di atas pengalaman keseharian dan bersifat supralogis, transcendent sekaligus imanen. Sementara itu Bani Sudardi dalam bukunya Sastra Sufistik, Internalisasi Ajaran-ajaran Sufi dalam Sastra Indonesia tahun 2003 menyatakan bahwa sastra sufistik adalah karya sastra yang mengandung ajaran sufi. Sudardi mencontohkan bahwa sastra sufistik dalam sastra Indonesia sudah ada sejak kepenyairan Ahmir Hamzah, Chairin Alwar, hingga Kedonato pada 1970-an. Oke, selanjutnya. Kecenderungan sastra sufistik di Indonesia mulai semarak pada dasawarsa 1970 hingga tahun 1980-an. Mula-mula dipelopori oleh Darnarto dengan gerakan kembali ke akar, kembali ke sumber. Kembali ke akar dan kembali ke sumber. Maksudnya adalah kembali ke hal yang bersifat azali, tidak ada lain hanya Tuhan sebagai kausa prima. Pengikut gerakan itu menjadikan para sufi seperti Al-Hallaj, Fariduddin Attar, Ibnu Arabi, dan Jalaluddin Rumi. Hafiz, Sa'di, Hamzah Fansuri, dan Muhammad Iqbal, bahkan Sunan Bonang dan Syekh Siti Jenar sebagai sumber penulisan karya sastra di Indonesia. Selain itu, mereka juga menghubungkan diri dengan sumber agama beserta sistem kepercayaan, peribadatan, dan bentuk spiritualitasnya. Penting Agama tidak mesti dipahami sebagai doktrin ketuhanan dan teologi, tetapi juga sebagai sistem yang mencakupi keseluruhan aspek kehidupan. Bisa dilanjut? Beberapa sastrawan di Indonesia modern yang menulis sastra sofistik antara lain Darnarto dengan kumpulan cerpennya Godlove, Ada Makrifat, dan Berhala, Kunto Wijoyo dengan novelnya Khotbah di atas Bukit, dan kumpulan sajaknya Isyarat dan Sulu Awang Uwung. M. Fudoli Zaini dengan novelnya Arafah, Sutarji Kalzubahri
dengan kumpulan puisinya Oamu Kapak, Motinggo Bushe dengan novelnya Sanu Infinita Kembar, serta Abdul Hadi WM dalam kumpulan sajaknya Tergantung pada Angin dan Anak Laut, Anak Angin, terutama sajaknya Tuhan Kita Begitu Dekat, memperlihatkan kecenderungan sufistik yang bersifat mistikal dan supralogis, sekaligus sebagai sarana ekspresi asmara sufi penyair atau sastrawannya. Oke, bisa dilanjut. Di sini ada puisi tapi karya Sutarji Kalzum Bahri. Mungkin akan langsung saya play. Aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan resahku padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan mimpiku padamu, tapi kau bilang meski. Aku bawakan dukaku padamu, tapi kau bilang tapi. Aku bawakan mayatku padamu, tapi kau bilang hampir. Aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang kalau. Tanpa apa aku datang padamu. Wah. Sutarji Kalzum Bahri. Puisi yang berjudul Tapi. Ini suatu renungan yang diakhiri menjadi sebuah monolog. Di dalamnya ada timbal balik antara pikiran dan hati yang isinya berupa tantangan atau sesuatu yang menjadi bandingan. Di beberapa baris atau kata, aku padamu dan bilang. Kata aku adalah seorang hamba, sedangkan padamu adalah mengarah kepada Tuhan Sang Pencipta. Sedangkan bilang sama seperti ungkapan Tuhan berupa firman yang tertulis di Al-Quran. Puisi pertama, Tapi, menggambarkan proses pencarian Tuhan oleh aku lirik sebagai hamba. Pencari Tuhan itu dilakukan melalui perjalanan rohani, melalui perasaan atau perenungan yang berlangsung dalam proses yang panjang dan rumit. Perjalanan rohani akan lirik sebagai hamba dalam mencari penerima atau pengakuan cinta dari Tuhan terjadi dalam ruang yang bersifat fisik dan non-fisik, dan dalam waktu tertentu serta melibatkan unsur-unsur fisik dan non-fisik, emosi atau perasaan. Dalam pencarian penerimaan pengakuan cinta kepada Tuhan, aku lirik yang di dalam hal ini sebagai hamba berhasil mendapatkan penerimaan. Meskipun penerimaan dan penyatuan dalam puisi tersebut tercapai, aku lirik berkesimpulan bahwa Tuhan itu adalah misteri, teka-teki yang sulit dirumuskan dengan pasti karena memang Tuhan tidak dapat dirumuskan. Puisi ini pada hikayatnya merupakan monolog aku lirik sang penyair tentang pengalaman rohaninya dalam mencari Tuhan. Secara spiritual, Tuhan dipahami oleh manusia sebagai Alif Lam Mim. Hanya Tuhan yang mengetahui maksudnya. Surat Al-Baqarah ayat 1. Namun para sufi memahaminya dalam 4 hal sebagai berikut. 1. Zat yang bukan berawal dan berakhir, bukan rupa, bukan warna, bukan wujud, bukan materi. Keadaan yang tenang, tentram, kasih, damai, dan bahagia. 2. Sifat-sifat dinamis dari Tuhan yang
Maha bijaksana, maha berkehendak, maha berkuasa, maha adil, maha pengasih, dan maha penyayang. Asma, nama Tuhan yang baik seperti Allah Ta'ala, Yehuan, Duin, dan Gud. Anfal, prakting, rasa, hadirnya nasib dan takdir baik dan buruknya. Walaupun zat, sifat, asma, dan afunggal dapat dibedakan menurut pengertiannya, keempatnya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Utomo 1997 39. Zat meliputi sifat-sifat menyertai asma, dan asma mengenai afunggal. Pemahaman tentang Tuhan yang demikian itu oleh para sastrawan menjadi hidup yang dinamis sebagai sarana ekspresi asmara sufi. Berdasarkan uraian tersebut dapat kita pahami bahwa ciri yang melekat pada karya sastra sufistik menurut Sutarji Chalzoum Bahri antara lain: 1. Memberikan suatu penggambaran upaya manusia untuk menyatu dengan Tuhan, yakni suatu jalan kerohanian menuju Tuhan yang bergerak dari ajaran tauhid Islam. 2. Mencerminkan perenungan yang di dalam keluasan berpikir serta wawasan yang jauh tentang semesta raya seisinya. 3. Mempunyai pesan, pembahasan, dan pencerahan jiwa yang terbelenggu dalam kegelapan dunia yang membuat sastra sufistik semacam profetik, kenabian, dan apokaliptik, kewahyuan. 4. Mencari hakikat yang tersembunyi dalam rahasia alam dan kehidupan, karena sastra sufistik tidak pernah puas dengan aspek lahir dan apa yang telah dicapai oleh akal pikiran manusia. 5. Memancarkan keindahan dalam transendental dan sekaligus imanen. Puncak pengalaman mistik selalu bersinggungan dengan pengalaman estetis asmara sufi sebagai seseorang insan yang beriman. Mungkin itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kurangnya itu dari kami, dan jika ada kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.